Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi di High Story 666. Kenalin, gue Rio Rox yang akan menjadi host di video kali ini. Dikarenakan untuk Bang Kobe, di host sebelumnya, dia tidak ada di sini, tapi dia ada di samping kita. Halo, Kobe. Oke. Nah, Koyo, Iya, di video kali ini kita pengen coba konsep baru nih. betul banget tuh. Hah, Kita ada segmen baru nih buat High Story 66. Coba di-explain terangin dulu nih, Kobe. jadi di video kali ini kita pengen nyobain apa ya bisa dibilang ya ngobrol santai tapi tentang horor, tetap nggak lari dari konsep horor. Kita bakal kemas bukan cerita horor jatuhnya ya, obrolan horor aja kayak gitu jadi jatuhnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak pandai untuk bercerita bisa untuk Atau malu mungkin konteksnya. benar. Gitu. Iya. Jadi obrolan santai aja lah. Jatuhnya obrolan horor ya layaknya di tongkrongan. Setuju. Jadi mungkin segmen ini bakal kita namain obor. Nah, di kesempatan kali ini awalnya Koyo dulu, apa Iko dulu nih yang coba buat bagi pengalaman horornya nih. Wah, mungkin di sini kalau dari gua sendiri yang bisa bagiin cerita itu sempet dulu waktu kejadian di tempat kerja ya, kurang lebih jadinya memang kebagian di dua departemen saat itu. Nah, Sorry nih, iya. Koyo, sebelumnya. Itu kerja di daerah mana Koyo? Kalau Saat boleh itu tahu. kerja di daerah Sentul ya, Sentul Bogor. Oh, masih daerah-daerah Iya, sini juga ya? Sentul Bogor saat itu. Tahunnya inget nggak Koyo? Waduh, tahunnya sekitar 2004 kalau nggak salah, apa 2003 deh. Udah cukup lama. Oh, udah lama Udah banget. cukup lama, betul. Nah, dikarenakan dua job desk ya Iya. di departemen yang berbeda, otomatis cukup menguras waktu ya. Dan akhirnya gue harus lembur dikarenakan akhir bulan closingan stok oknam. Gue ngurus dua departemen. Dikarenakan lembur, otomatis jam kerja gue sampai larut malam. Saat itu kalau nggak salah ada kali sekitar jam 9 malam. Dan gue belum beranjak pulang dari tempat kerja gue itu. Nah, begitu kelar-kelaran, kok perut sakit nih, melilit gitu kan. Gue mau cari kamar mandi nih istilahnya. Gue nongkrong lah istilahnya. Nongkrong, harusnya kan namanya di office, istilahnya toilet itu nggak boleh ngerokok ya. Cuman karena gue berpikir gue udah nggak ada orang lagi, udah malam, udah sepi. Jam Karena berapa tuh, Koyo? Jam 9 malam. Oh, baru jam 9? Iya, jam 9 malam. Tapi udah nggak ada. Udah nggak ada siapa-siapa, cuman ada security doang. Iya, gitu, security. Tapi security kan posnya di depan, gitu kan, nggak ada di office gitu kan. Bener. Dan gue sendiri gitu. Orang-orang umumnya kan pulang jam 5, dan gue biasanya juga kalau nggak lembur jam 5. Ini sampai jam 9 malam. Kok melilit nih perutnya, gue cari WC, udah tuh. Istilahnya gue nongkrong, bakar rokok santai ya. Layaknya kayak di rumah aja karena udah merasa sendiri. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Tapi bukan pintu toilet gua, bukan ya. Maksudnya pintu utama gitu kan. Itu kan toilet ada berapa ada berapa Kloset gitu kloset lah istilahnya gitu kan. Buka. Gue mikir dong, ini siapa ambil ngerokok kan. Wah, security kali nih. Cuman security biasanya punya toilet sendiri. Ya kan? Ada sendiri dia di posnya dia di depan. Oh ya wes lah, mungkin karena udah malam mikirnya, mana gue lagi ngerokok, gue matiin rokok gue. Ngeri. Takut ketahuan. Gitu kan, ini di office soalnya. Dan emang AC kan soalnya. Nah udah tuh, masuk tapi bukan di samping yang gua, di kedua. Gitu istilahnya. Itu Oh, jadi sebelah kosong? Kosong, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Iya, itu kalau nggak salah ada 4 kloset saat itu di office itu. 4 kloset. Jadi dia di tengahnya itu tuh. Udah tuh dia masuk,
Tapi nggak kedengeran apa-apa. Kalau gua kan habis ngerokok, ya namanya shower ya, istilahnya Flash kayak flash gitu. lah Nah. kayak gitu ya istilahnya. Dia nggak ada suara apa-apa. Udah tuh istilahnya singkat cerita kelar, gua keluar dong gitu kan. Waduh, gua bilang asap rokok masih banyak lagi nih. Gua cuman panikin itu. Gua keluar, gua nengok. Itu pintu gini nih. Anjing merinding. Itu pintu begini nih. Gue bilang siapa ini? Pintu utamanya udah ketutup lagi. Ya kan namanya pintu utama kloset gitu kan. Iya, ketutup otomatis Ketutup, gitu. iya istilahnya. Harusnya kalau dia buka lagi keluar, kedengeran sama gue. Mm-mm. Ini nggak kedengeran. Tapi dia masuknya kedengeran. Orang Iya, gua sampai iya. panik matiin rokok. Wah, dari situ gue bilang nggak beres deh gue bilang. Dan apa istilahnya, gua keluar beres-beres, gua ke security, gua tanya, Pak, ada lagi yang lebur Pak selain saya? Gue bilang gitu saat itu tuh, Be. Kayaknya cuma situ doang, Mas. Hancur. Berarti bisa dipastikan di kantor itu emang cuma sendirian. Cuman sendiri doang. Cuman gua doang. Hancur. Waduh, gila dah. Tapi emang apa ya, mungkin di berbagai tempat kita nggak tahu ya, ada sosok-sosoknya apa nggak tahu. Gue sih bagusnya nggak ditongolin wujudnya ya. Oh, nggak ngelihat? Enggak gitu. Cuman jelas banget, Kak. Gue juga sadar gue sendiri lembur. Ya itulah pengalaman yang random lah mungkin di obor ini kan. Terus satu-satunya tuh di tempat kerjaan, ada lagi nggak kira-kira? Nah, buat di tempat kerja nggak ada sih kayaknya. Yang terkenang sama gue itu aja sih. Tapi segitu aja udah bikin merinding. Wah, iya cukup buat gue. Ya, sampai sekarang 2022 masih ingat kejadian momen saat itu. Benar. Kalau Kobe sendiri nih, Nah. ada gak deh, punya gak deh cerita-cerita atau sepenggal kejadian-kejadian mistis gitu? Banyak ya. Cuma terserah nih, Koyo maunya yang mana? Apa mungkin karena Koyo lagi ngebahas pengalaman horor di tempat kerja? Boleh. Ikutan Punya juga nih? nggak? Ada. Di tempat kerja. Boleh. Ayo. Jadi waktu itu tahun 2011 apa 2012 gitu, lupa, kurang lebihnya tuh 2011 2012. Iko ini berhenti kuliah. Oke. Nah, berhenti kuliah, nganggur lah di rumah tuh 3 bulan sampai 5 bulan kurang lebih. Datang satu saudara lagi main. Oke. Nah, dia nanya tuh, Iko belum ngapa-ngapain, udah kerja belum? Belum. Terus singkat cerita sama dia diajak kerja di tempatnya dia tuh punya usaha gitu lah di Jakarta. Oh gitu. Usahanya itu interior ya. Oh interior. Oh, berarti. Jadi ada toko, ada workshop, ada kantor, jadi mencar begitu. gitu. Iya. Nah, cuma singkat cerita tuh Iko nanya, jadi bisa mulai kerja kapan Tante? Dibilang aja Tante Wati ya kita sebutnya. Oke. Jadi kapan Iko bisa mulai kerja? Besok aja udah langsung dateng ke kantor. Oke. Nah, besokannya langsung dateng tuh Iko ke kantor pakai motor. Set, jalan. Begitu sampai sono, dikasih tahu lah nih. Iko nih kerjaannya begini. Jadi sebelum produksi itu kayak bikin lemari apa segala macam tuh Iko yang belanjain. Bikin hordeng segala macam tuh Iko yang belanjain bahan-bahannya. Sampai nganterin tuh barang yang udah jadinya ke tempat buat dipasang, entah rumah, apartemen atau kantor atau segala macam kayak gitu-gitu. Bolak-balik tuh. Itu berlalu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan bolak-balik dari Bogor Jakarta. Nah, mungkin karena si bos ini kasihan ya. Ngelihat Iko bolak-balik dari Bogor ke Jakarta, dia nyuruh gini kata dia. Iko daripada capek tiap hari pulang pergi Bogor Jakarta, mendingan tidur di sini aja. Terserah. Dapet tempat berarti. Terserah, disuruh milih mau tidur di kosan, kan si bos punya kosan juga. Oh gitu. Nah, Oke, iya. mau tidur di kosan apa tidur di rumah? Kata dia. Kalau di rumah, Rumah itu rumah si bosnya itu berarti. iya bareng Oke, sama oke, dia. oke. Jadi dia ada satu kamar. Kamar itu kamar anaknya. Iya. Nah, anaknya itu datang cuma di weekend aja. Oke. Nah, di weekend kan waktunya Iko pulang. Bogor, iya. Ngepas jadinya. Ngepas jadinya. Mungkin karena Iko mikir, oh
kosan sayang nih kalau ditempatin karena kalau disewain kan lumayan. Iya, iya betul. Kalau nggak salah waktu itu tuh 1.250.000 apa 1.750.000. Oh, harga kosan di saat Iya, itu tuh. sebulan. Iya. Berarti kurang lebih inget gak tahun berapa tuh Kobe saat itu? Sorry. 2013-an, 2013. Oh, 2013 lumayan lama juga ya? Iya, udah segitu harga kosan. Iya. Tempatnya di daerah mana nih kalau boleh tahu? Jakarta atau di mana? Jalan DI Panjaitan. Oh, Persis gitu. depan Plaza Telkom. Dulu tuh ada kosan 3 Oke, lantai. oke. Ya, tapi sebelumnya Iko masih tinggal di tempat si bos nih. Di nggak jauh lah dari kosan itu, kurang lebih 15 menit lah. Nah, tinggal di tempatnya si bos, tidur. Hari pertama tuh masih nggak bisa tidur. Iya. Karena ya suasana baru gitu ya. Jadi tidur tuh kalau kita bisa pules kalau posisinya tengkurap atau madep kiri atau madep kanan. Oh, oke. Jadi habitnya biasa begitu tuh. iya, kalau orang yang belum nyaman banget gitu ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu sampai ketemu nyamannya, Iya. ada tuh momen Iko di mana pulang kerja karena udah terlalu kemalaman ya, mandi, istirahat, langsung celentang gitu tidur, Woyo. Langsung. Langsung nggak pakai Pules proses, tuh. pules, Iya. pules aja gitu. Nah, tengah malam, Iko kurang lebih kurang hafal gitu ya, maksudnya jam berapanya. Oke. Itu kebangun karena ngerasa di hidung ini kayak kemasukan debu yang banyak banget. Oke. Jadi langsung bangun gitu, Iya. tenggorokan gatel, dada gatel, jadi bukan batuk. Kalau biasanya rata-rata kayak orang keselak gitu kan. Oh iya, kalau kemasukan kan kayak apa ya? Ya kayak gitu ya kan? Iya. Kalau ini enggak. Napas juga kayak susah mungkin gitu. Nah, ini cuma ngerasanya gatel sama sesek. Oke. Di situ itu sampai kepikiran, aduh, mati ini gua. Sampai segitunya. Karena napas aja susah. Oh, oke. Itu kondisi bangun ya, bukan kondisi tidur. Jadi begitu sadar kayak ada yang masuk debu-debu itu, langsung bangun. langsung bangun. Makanya langsung kepikiran. Iya, sampai begini-begini. Karena nyesek banget emang, udah sesek gatel gitu. Iya. Mati nih gua. Nah, singkat cerita, nyoba deh tuh maksudnya ngatur nafas gitu biar rileks lagi. Nah, sampai ketemu rileksnya, nyoba buat tidur lagi. Iya. Akhirnya tidur gitu kan, udah nggak kepikiran tuh bakal mati malam itu. Iya. Iya, karena berlangsung setelah sesak napas tadi, udah balik normal lagi. Udah mendingan gitu. Nah, besokannya seperti biasa kerja lagi gitu kan. Sampai di minggu kedua, Iko ngalamin hal yang sama. Jadi begitu tidur ngerasa kayak debu masuk ke dalam hidung gitu ya. Itu bukan jumlah yang sedikit Iko rasanya. Sorry. Padahal saat itu kondisi tempat nggak ada yang sekiranya kayak udah regas atau memang kotor. Enggak, gitu. aman. Aman ya? Aman. Bersih justru Bersih. ya? Iya. Bangun lagi tuh, iya kan? Begitu bangun lagi, sama ngerasain hal yang sama. Di pikiran tuh cuma mikir, aduh mati nih gua. Mati. Sama kepikiran yang lagi. begitu. Sampai keadaan udah mulai normal, berusaha buat tidur lagi. Nah, besokannya begitu bangun, normal lagi tuh, kerja lagi. Iya. Nah, begitu di minggu ketiga, balik tuh reda malam lagi biasanya. Oke. Nah, balik reda malam, mandi, coba buat tidur. Nah, saat itu karena lagi banyak pikiran ya. Iya. Jadi kita tidur kayak tidur ayam. Mata merem tapi otak masih mikir Iya, nih. tidur gelisah. Iya, jadi masih belum pulas lah jatuhnya, Iya. masih mikir ini, oh ya besok kerjaan begini gitu kan. Nah, saat itu Iko ngerasa, Woyo, ada yang jalan nih dari leher ke pipi. Kayak ada yang ngejalar gitu. Oke. Iya kan? Nah, begitu Iko nyadar gitu, Iko refleks dong. Ngintip, nggak langsung melek, ngintip. Kan di kasur nih, Iko tidur kasur. Atasnya itu ada jendela yang kayak zaman dulu tuh yang dibuka. Yang begini. Rek gitu. Oh, yang susun gitu ya? Iya. Nako. Iya, nako gitu. Iya. Nah, di situ kacanya kebuka. Padahal sebelum tidur Iko ngeliat itu ditutup. Iya, dan memang selalu ditutup mungkin. Emang selalu ditutup karena AC kan. Iya. Kacanya dibuka, kebuka begitu kali. Itu kayak ada rambut kayak. Waduh, berarti panjang dong, Be. Iya.
Kalau bisa sampai jalan sini terus dari kaca Nako itu. Nah, itu rambutnya kayak jalan sendiri gitu. Iko lihat begini kan, begitu ngeliatnya posisi di atas sebelah sini kan. Iya. Rambut itu mah. Oke. Gokil sih. Panik dong. Iya. Panik. Cuma rata-rata orang kalau ngeliat begitu nggak bisa gerak. Oke. Cuma Iko karena waktu itu panik banget, tengkurap langsung koyo. Langsung tengkurap. Akhirnya langsung tengkurap. Biar nggak masuk ke hidung tuh rambut. Iya, karena sebelum udah ngerasain gimana seseknya tuh. Iya. Tidur, paksain tengkurap tuh. Wah, tidur bodo amat nih, jangan sampai ngelihat lagi tuh, ya kan? Iya. Akhirnya ketiduran. Saking takutnya tidur dalam keadaan takut itu jatuhnya. Nah, begitu paginya bangun kayak biasa, Iko ketemu si bos langsung ngomong, "Bos, boleh nggak Iko tidur di kosan aja?" Hari itu juga Iko bilang langsung. Iko nggak bilang alasannya kenapa. Oke. Cuma si bos ini ngomong, kan dari kemarin udah disuruh milih mau tidur di sini, Oh. apa tidur di Ini kosan. jangan-jangan si bos pernah tahu jadi kejadian-kejadian yang memang pernah terjadi apa yang pernah ngisi di tempat itu. Kurang lebih. Kurang tahu deh. Kurang Cuma tahu si ya. bos ini tipe orang yang nggak begitu percaya sama kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang tawaran itu bukan karena berdasarkan dia tahu kejadian-kejadian, tapi karena memang dikasih option aja. Benar. Mau tidur di mana. Benar. Oke. Saat itu juga sebelum kerja nih, sebelum mulai kerja, jadinya Iko bawa tuh celana, baju segala macem langsung ke kosan. Iya. Yes. Sama si bos tuh kan kosan 3 lantai. Iya. Iko nanti isi di yang lantai 3 aja ya, kata dia. Karena lantai 1, lantai 2 penuh. Oh iya. Lantai 3 cuma ada Iko 1 sama ada 1 yang isi dah. Oke. Masih ada 3 apa 4 kamar lagi yang kosong. Oke. Nah, begitu nyampe kosan, ketemu sama salah satu karyawan si bos. Jadi kunci duplikat dah, hitungannya yang ngurusin tuh kosan salah satu karyawan si bos juga. Nah, ketemu dah tuh sama dia. Iya. Diunjukin kamarnya sama, karena Iko udah ada di situ, jadi tuh kunci dikasih ke Iko semua. Kunci. Gitu. Nah, jadi Iko jadi kayak bapak kos. Iya. Nah, begitu masuk tuh kan naik ke lantai 3 tuh, lantai 1, lantai 2 rame. Yang isi tuh rame, jadi maksudnya mereka karena mungkin udah pada kenal gitu ya. Di luar, rokok sambil ngobrol. Ada silaturahmi kekeluargaannya juga gitu. Nah, Iko lewat aja tuh biasa, karena masih pagi gitu kan. Naik, masuk ke atas, beres-beres. Udah beres semua, udah Iko kunci tuh, Iko balik lagi ke kantor. Karena buat dapat schedule nih kerjaan hari ini. Oke. Nah, begitu udah dapat schedule kerja, balik ke kosan, kurang lebih itu maghrib apa setelah maghrib tuh udah nyampe kosan. Itu masih rame kok, naik ke atas ya kan. Iya. Nah, Iko tuh tipe yang gini nih, kalau di Jakarta tuh, wah daripada gua gaul yang enggak maksudnya, daripada gua nyari tempat main apa gimana, mending udah gua diem aja di kosan. Jadi begitu udah masuk kosan, diem aja udah di kamar. Iya, udah santai-santai aja gitu. Jadi paling kalau misalnya bete tinggal buka kaca ngerokok, ngopi gitu kan. Iya, betul. Jadi setelah beres itu Iko masuk nih. Jadi begitu masuk kamar kosan, Iko udah diem aja tuh, nggak kemana-mana, diem gitu di kamar kan. Iya. Begitu malamnya bete nonton TV, buka kaca ngerokok, di bawah Iko masih ngedenger rame. Itu kurang lebih jam 9:30 apa? 9:30 malam nih. 9:30 malam. Iya. Nah, Iko masih nggak mikir yang aneh-aneh lah. Ya wajar, tadi Iko naik kerja rame gitu kan. Iya. Nah, terus seiring berjalannya waktu tuh lebih nyaman di kosan, jauh lebih nyaman di kosan. Sampai ketika waktu itu tuh dapat kerjaan tambahan. Jadi ketika Iko udah nyampe udah di kosan, Iya. udah istirahat, udah siap buat tidur deh jatuhnya. Iya. Si bos nelpon. Iko ada kerjaan tambahan nih, bisa tolongin nggak? Jadi malam itu juga harus ngeberesin kerjaan di salah satu mall. Karena kalau mall itu emang kita bisa ngerjainnya kalau mall udah tutup kan. Iya, betul. Ya, kalau mall lagi operasional gitu kita nggak bisa masuk. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Oh ya udah. Begitu Iko keluar itu kurang lebih 10:30 kok. 10:30 malam. 10:30 Saat malam. itu, oke. Begitu keluar, sepi.
sepi, suaranya hilang. Padahal waktu pas di kamar denger orang ngobrol, keramaian, Orang jalan. orang jalan, layaknya penghuni kosan pada umumnya biasa gitu. Jadi Oh, begitu Iko buka iya, kamar, iya, cekrek, iya, sepi iya. langsung glep. Nggak ada suara apa-apaan. Setengah 11 malam tuh ya. Setengah 11 malam. Oh, Iko mikir, mungkin orang pada ngobrol dalam kamar kali. Iya, iya, iya. Jadi yang kedengeran itu mungkin mikirnya pas gue di dalam dari sebelah apa gimana, iya. Nah, terus turun, kok nih kamar ketutup semua, sendal pada nggak ada, kata Iko. Biasanya sendal banyak kan, Oke, depan oke, kamar, oke. sendal pada nggak ada. Turun, begitu sampai di lantai paling bawah, kan parkiran. Iya. Nah di parkiran itu motor cuma motor Iko doang. Oke. Nah, motor cuma motor Iko. Mayoritas penghuni situ punya kendaraan kan berarti. Penuh, parkiran biasanya penuh. Penuh, Nah, iya, iya. motor cuma motor Iko doang. Iya. Nah, Iko keluar dari kosan, ketemu sama karyawannya si bos yang sebelumnya itu megang Kunci. kunci, Oke. yang ngurusin. Iya. Nah, Iko juga saat itu pas banget tuh kerjaannya bareng sama dia. Oh, satu office juga sama dia. Enggak, emang lagi jatahnya buat ngerjain tambahan ini, ngerjainnya sama dia tuh Oh, berdua. iya, 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 iya. Nah, sambil jalan ke tempat yang kita mau kerjain itu, Iko nanya ke dia. Kan ya kita sebut aja Bang Al ya. Oke. Bang, kok kosan sepi ya? Tadi sebelum keluar kamar gue denger rame loh. Kata Iko gitu waktu itu. Iya. Udah ngerame di mana? Kata dia gitu. Kosan itu, dia ngasih tahu tuh. Kosan itu rata-rata penghuninya itu pekerja malam. Pekerja malam. Oke, oke, oke. Jadi begitu lewat dari maghrib, Iya. jam 8, jam 9, kosan udah kosong. Cuma lu doang di kosan. Oh, gitu. Begitu dapat info di situ rata-rata pekerja malam berarti udah pada keluar biasa ya. Jadi selama ini aku denger rame itu Iya, iya, iya. nggak tahu apaan. Iya, 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 iya. Keluar biasanya pada jam rata-rata yang Pekerja malam rata-rata setengah 8. setengah 8. Udah pada keluar. Dan di situ Kobe dengernya setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Masih rame. Masih rame. Dan kadang Gokil tuh. jam 8, jam 9, jam 10 itu masih rame. Masih rame, masih. Heeh. Oke, oke, oke. Kaget dong. Iya, iya. Iya kan? Iya. Penghuni baru yang nggak tahu, iya, ternyata mayoritas di sana pekerja malam. Iya, jadi malam itu kosong. Kosong kalau malam itu. Cuma Iko doang. Lah, Ramenya rame apa gitu. dalam hati mikir keluar kandang macan, masuk kandang buaya nih gua. Iya kan? Oh iya, betul. Kemarin kejadian yang rambut tuh. Iya. Sampai sesak napas. Pindah. Iya, malah tambah. Malah tambah. Awalnya mikir normal Iya, gitu iya, kan. Iya, iya. Nah, setelah beres itu Iko udah mulai tuh, jadi kalau misalnya mau balik kosan, nyampe mandi langsung tidur. Kan tadinya mikir mau santai-santai di Iya. kosan gitu. Ini enggak. Jadi kayak misalnya baru jam 6, jam 7 itu masih belum ngantuk, Iko pasti main dulu nih ke tempat karyawan yang lain. Nunggu sampai rada ngantuk, jadi maksudnya biar nyampe kosan, mandi langsung tidur. Nah, pernah kejadian malam apa itu, lupa Iko. Pokoknya begitu balik, mandi pengen langsung tidur. Di kamar sebelah itu ngedenger kayak kursi, kan setiap kamar emang disediain kursi gitu ya. Oke. Kayak kursi bakso gitu yang kotak tapi bahannya Oke. Jatilanda. Oh ya, biasanya kan kalau kursi bakso plastik tuh. Nah, Iya. ini Jatilanda kayu, jadi kalau digeser itu kedengeran. Iya, iya, iya. Kruk gitu. Iya, iya. Berarti bobotnya juga cukup berat dong daripada yang plastik. Bener. Iya. Saat itu sebelum masuk kosan aja gue lihat motor udah kagak ada nih, nggak ada motor. Jam berapa saat itu? Jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya. Jadi masukin motor, ya kan? Motor udah nggak ada sama sekali, naik ke atas. Nah begitu udah beres mandi, pengen tiduran, di kamar sebelah Iko denger tuh bangku ada yang geser. Kruk gitu kan. Krek gitu bunyi bangku ada yang geser, gimana sih? Iya, iya, iya. Dari kamar sebelah tuh. Dari kamar sebelah. Wah anjir, mana kosan kosong nih. Iya kan? Iya. Abis ngedenger kayak gitu, ngedenger rame lagi.
ada yang ketawa apa segala macem. Wah, lari nggak mungkin. Iya. Karena Iko ada di lantai paling atas. Iya, lantai 3 tadi ya. Nah, logika Iko mikir kalau gua kabur ke bawah, ya mau nggak mau gua ngelewatin lantai 2, lantai 1. Iya, betul. Udahlah paksain aja tidur. Nah, begitu paksain tidur, nggak tahu jam berapa itu Koyo ya. Itu kamar ada yang ngetok-ngetok. Kamar Iko nih? Kamar Iko itu mah. Posisi udah lagi tidur. Udah pulas itu Udah mah. pulas. Iko mikir itu mungkin udah pagi, tapi nggak tahu jam berapanya. Oke. Tok. Kok suara cewek sambil kayak rada nangis. Nah, saat itu begitu Iko bangun, kan Iko kebangun ya karena diketok gitu kamar kan. Iya. Iko kebangun, apa sih namanya ya? Sini nih, tenggorokan Iko bengkak Koyo. Nah, udah gitu, nah kondisi... Itu tiba-tiba, sorry. Apa sebelum tidur emang udah... Sebelum tidur nggak ada gejala. Gitu? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak ngerasa apa-apa lah gitu. Nah, Iya. begitu bangun, kok tenggorokan bengkak, sakit, kata Iko gitu kan. Dan begitu Iko melek juga kayak orang meriang gimana sih? Udah ngerasa kedinginan gitu. Oke. Nih yang ngetok Iko nggak gubris. Iko mikirnya biasanya tuh kalau pagi suka ada karyawannya si bos yang dari Bogor juga, cewek. Itu kalau misalnya dia berangkat, halte pemberhentiannya itu ada depan kosan. Jadi kalau pagi tuh suka bareng ke kantor, naik motor gitu ya. Iko mikir mungkin dia kali ini. Iya. Biasanya Iko juga pernah kan kadang-kadang kalau misalnya Iko masih pules, Iko cuekin aja tuh dia ngetok-ngetok, dia nelpon karyawan yang lain minta jemput. Oke. Nah, Iko saat itu Iko mikir, aduh biarin aja badan gue lagi rada Lagi nggak enak nih. enak ya, udah radang juga. Tadi agak demam juga kan. Terus suara itu udah rada menghilang gitu kan. Iko ketiduran lagi akhirnya. Pagi bangun. Saat itu Iko nggak mandi karena dingin banget Karena berasa badan menggigil. Oke. Padahal hari itu si bos tuh sebenarnya minta anterin ke Jepara. Oke. Si bos minta anterin ke Jepara buat ngontrol orderan Yang di sana. orderan orang Oke. yang kita custom di Jepara. Nah, begitu Iko paksain nih ke kantor meskipun belum mandi gitu kan, ngomong sama si bos. Awalnya nggak ngomong sama si bos, awalnya Iko nyariin dulu. Nyariin si bos maksudnya? Nyariin si nyariin karyawan yang tadi ngetok-ngetok. Oh, yang ngetok-ngetok. Iya. Iya, awalnya begitu nyampe kantor Iko cariin tuh orang. Iya. Si sebut aja Tante Tita ya. Iya. Tante Tita mana nih? Tadi bukannya udah nyampe duluan harusnya ya kan, Iya. soalnya tadi dia ngetok-ngetok gitu kan. Iya. Dan biasanya emang paling pagi tuh orang. Iya. Karena dia asisten kan. Iya. Nah, begitu Iko lihat kagak ada, Iko tanya ke si bos. Bos, Tante Tita belum datang. Tadi sih ngabarin katanya lagi nggak enak badan. Lah, berarti nggak masuk? Nggak masuk kok. Mikir lagi siapa yang ngetok-ngetok? Iya. Soalnya kalaupun ngetok-ngetok kayak gitu ya biasanya dia. Biar nanti kerja bareng gitu Iya, maksudnya. nebeng, iya. Nah, terus ngomong sama si bos. Bos, kayaknya kondisi badan lagi nggak enak nih. Iya. Kayaknya ke Jepara minta anterin sama karyawan yang lain dah. Oke, Iko gitu iya. waktu itu. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Iko istirahat dulu aja, tapi sebelum istirahat ke dokter dulu. Karena udah kelihatan Koyo bengkak. Udah kelihatan. Bengkak. Oh, bukan cuma sekedar radang yang di dalam berarti ya. Bengkak Iya. keluar. Ke klinik dulu lah. Ngecek segala macam. Oh, kata klinik radang tenggorokan gitu kan, mungkin karena kurang minum apa segala macam. Setelah dikasih obat, balik lagi tuh ke kosan. Iya. Balik ke kosan, ngabarin temen minta jemput. Karena Iko mikir nggak beres kalau misalnya dari Jakarta sampai Bogor bawa motor sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Ngabarin temen minta jemput. Jemput ya, gue lagi kurang sehat nih, gini. Nah, sebelum si teman itu datang, Iko minum obat dulu, istirahat di kosan, ketiduran. Iya. Efek obat. Iya. Pas Iko ketiduran itu, Iko kebangun lagi.
gara-gara ngedenger ada yang ngetok lagi. Jam berapa saat itu? Siang. Oke. Tok tok tok. Wah, Iko pikir temen Iko kali ini nyampe karena dia udah pernah kan main ke kosan Iko waktu itu. Iya. Ini bukan teman kantor tapi. Bukan, temen dari Bogor. Teman dari Bogor. Ah. Iya. Nyampe gitu kan. Wah, gue pikir temen Iko kali ini nyampe. Heeh. Iko gitu kan. Tok masih diketok-ketok tuh begitu Iko deketin kamar. Suara cewek lagi boy. Kok kagak jadi kamu kayak gitu. Siang ya. Wah, gokil sih itu. Balik lagi kok masuk Iya, kamar lagi karena jadinya. itu suara yang sama. Suara sama yang tadi bangunin Niko. Iya. Waduh. Itu kosan sih gokil sih berarti. Gokil. Mungkin kalau kita bisa datengin teman-teman yang ngekos di situ juga, mereka punya cerita juga mungkin ya. Biasanya gitu pasti. Cuman Tapi kosannya sekarang udah digusur. digusur tadi ya. Digusur itu Eko tadi jadi kasih tahu udah digusur ya. apa tol becakayu. Oh gitu. Iya. Keren sih itu kosannya dulu. Iya. Ya soalnya Iko masuk situ aja akhirnya dapat cerita yang nggak disangka-sangka kan. Sebenarnya kalau cerita horor banyak kok yo. Banyak ya. Banyak. Oke. Cuma waktunya aja sama kadang-kadang kan kita lupa gitu kan Iya, apa aja. Iya, betul. Sebelum kita ngalamin horor itu kita lagi ngapain. Iya, betul. Malah kadang beberapa momen yang memang kayaknya bagusnya dilupain dah. Iya. Soalnya kan nggak enak banget dapat momen-momen yang horor kayak gitu kan. Ketemu apalagi yang nampak cerita. Ya cuman memang yang berbekas kadang kita biasanya seiring berjalan bukannya makin pudar malah makin kekenang. Apalagi begitu kena trigger ya. Gue pernah lo, kayak gue pernah lo. Iya, Gitu. bener-bener. Nah kayak gitulah. Terus kira-kira ada lagi kan ya, Kobe punya momen-momen mungkin baik di luar kerjaan, apa di hari-hari tongkrongan gitu, di lingkungan kita biasa main, apa gimana? Banyak sebenarnya. Banyak. Itu kan karena alasan awal kenapa Iko ngebentuk channel ini. Oke. Pengen nyeritain pengalaman pribadi. Iya betul. Karena saking banyaknya gitu kan. Saking banyaknya iya. Karena emang dari kecil nyokap tuh emang apa sih dibilang ya cukup dekat sama dunia spiritual, supranatural kayak gitu. Betul. Seperti sebutannya mungkin orang terpilih lah. Nah, yang punya kemampuan kayak gitu-gitu. Betul. Iko sering tuh diajak kemana-mana gitu. Dan Iko orangnya nggak terlalu percaya sama kayak gitu. Nah itu tuh yang menarik tuh. Kadang mungkin di sini juga teman-teman HS juga nggak percaya, tapi ternyata dapat momen yang akhirnya anjir, gue nemu yang kayak gini, gue ngeliat yang kayak gini, gue dikerjain yang kayak gini. Padahal kalau secara mental atau apa ya istilahnya kepercayaan, gue nggak percaya gitu-gitu, gitu bener. Istilahnya. Dan ikut tipe yang paling saklek sebenarnya. Dia segala sesuatu yang kita alamin sama istilahnya kalau di rumah tuh gue dulu kalau tidur nih kan rumah jadi base camp ya. Itu lampu putus, nggak pernah dipasang, saking saklek ya. Dan emang maksudnya itu yang tergolong orang punya mental dan nggak takut percaya kayak gitu-gituan, nggak percaya gitu-gituan istilahnya. Itu anak-anak nongkrong sampai itu pasangin apa yuk, kata dia, pasangin apa yuk, males gue beliinnya duitnya, mendingan beli rokok. Namanya dulu kan masih SMA lah kalau nggak salah, itu udah lama banget. Tahun berapa, daripada beli lampu biarin aja, emang kenapa sih ada lampu nggak ada lampu, sama aja kan. Iya kan itu istilahnya. Nah, Koyo ada pengalaman horor lagi nggak yang kira-kira yang masih inget aja? Ada ada pengalaman lagi. Jadi ini sebenarnya kan itu yang tadi gue bilang, kadang orang punya mental, nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu-gitulah, yang goib-goib apa gimana. Nah, gue termasuk salah satu orang yang kategori di situ. Tapi gue ini momen pemecah ya istilahnya, dimana gue tadinya nggak takut, karena bertahun-tahun tidur di kamar yang gelap, nggak ada lampunya. Base camp yang gelap, nggak ada lampunya gitu istilahnya. Itu cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja bertahun-tahun, mati rasa lah istilahnya. Sama yang hal kayak gitu-gitu tuh nggak percaya gitu. Nah dari situ, di sini nih, bukan di rumah,
Di sini nih di workshopnya kita nih di home base-nya High Story justru tuh. Itu kan biasanya kalau malam tahu sendiri kan. Iko tahu sendiri kalau yang lain udah tidur apa. Kadang kan habitnya gue tuh begadang main HP atau ngapain lah males-malesan denger musik yang sampai tengah malam bahkan sampai larut pagi begadang dicuek-cuek aja sendirian juga iya. posisi. Tapi di malam itu kan posisinya ini ruangan ada lorong nih. Ini biar teman-teman HS tahu aja gitu kan. Nah, ada lorongnya itu mengarah ke pintu luar jadinya kan. Nah, di setelah penghabisan lorong pintu keluar itu ada pintu lagi sekat buat ke arah dapur rumah utama. Jadi posisinya ya biar teman-teman HS tahu ngerti posisinya. Nah, kita nongkrong di sebelum lorong itu sendiri posisi lagi main HP nih duduk. Wah, itu ada kali udah jam 2 kalau nggak salah. Yang lain udah pada tidur. Begitu udah main HP kayak ngelihat di ujung mata. Nggak tahu kenapa ya. Kayak orang gerak kan kita kadang motion paling cepet tangkep mata. Langsung ngelirik dong. Begitu ngelirik dikit. Di sini memang piara anjing ya istilahnya ya. Mungkin teman-teman AS belum tahu ya, di sini tuh miara cukup banyak anjing lah, dogi lah gitu. Ada sekitar 5 ada kali ya. Oh iya, 4 apa 5. 4 apa 5 gitu di sini gitu. Nah, itu naik dari dapur, jalan ke lorong, tapi posisinya lari. Posisinya lari berasa kok kayak ada yang gerak ya. Nengok itu pas nengok langsung begini karena berasa banget speednya. Ngebut ya itu. Bentuknya kayak anjing berbulu lah itu. Warnanya hitam, keabu-abuan, nggak hitam bener-bener pekat, hitam abu-abu. Yang lebih anehnya lagi itu ngelihat palanya macan, badannya badan anjing. Palanya pala macan, warnanya hitam abu-abu. Itu kenceng banget lari, otomatis langsung nengok kan, begitu nengok dia loncat nerekam, itu hilang di jarak dari sini sampai Iko. Itu langsung hilang, druk, tapi kayak orang lift jantung lo gak? Teng gitu kan. Pokoknya saat itu mental langsung goyang, masuk kamar, ketakutan, tutupin selimut. Itu kayak anak kecil yang ketakutan tuh. Paginya kagak bisa bangun Koko. Ingat gak? Kagak. Bener ini bener kagak bisa bangun gitu. Kagak bisa bangun teman-teman. Dan itu pertama kali akhirnya gua pecah lah ya, pecah percaya hal-hal yang kayak gitu. Karena gue dibikin nggak bisa bangun. Sebenarnya kan malam itu Iko sempet ya, sebelum Iko tinggal tidur, Koyo mau masuk kamar nggak? Iya. Tidur di kamar aja. Tidur di kamar aja, betul. Karena takutnya iseng sendirian, enggak. Tahu sendiri kan? Baal itu emang termasuk golongan orang-orang yang nggak percaya kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi saat itu momen. Dan itu dibikin nggak bisa bangun sampai 2 hari. Sumpah itu di sini yang ya Iko pasti tahu ya, keluarga-keluarga di sini juga pada tahu, saudara-saudara sini juga pada tahu sampai nggak bisa bangun kok iya sampai diurut segala macam sama si Rudy itu. Tetap aja 2 hari susah bangun tuh sampai dibopong. Segitu ditabrak makhluk yang kayak gituan nggak kena loh. Bayangin kalau kena kali. Nyusek kali itu kalau kata orang mah. Sebenarnya bukan yang nggak kena. Udah kena mungkin ya. Iya, cuma kan dia pecahnya di jarak segini nih. Pas belum bentur kita dia udah hilang duluan gitu kan. Iya. Nah, otomatis keluarga jadi heboh dong. Keluarga sini dong. Kenapa? Si Rio kenapa? Kata dia. Malam jam 1-an apa jam 2-an gitu lupa. Udah larut lah pokoknya, udah larut malam. Ngelihat penampakan gini dijelasin warnanya gini, badannya anjing, kepala macan, ditabrak. Ya udah jadi kayak gitu. Si Om cerita. Oh, itu mah temannya si Siro. Siro tuh salah satu anjing di sini ya, dogi di sini ya, guys. Jadi ada namanya Siro, warnanya coklat. Dan di sini nggak ada warna yang gue jelasin kayak yang nabrak gue tadi ya. Nggak ada warna hitam. Warna hitam keabu-abuan gitu nggak ada di sini. Di sini adanya putih, coklat. Udah putih coklat doang.
Nah dari situ, itu temannya Siro yang warna coklat anjingnya. Itu biasanya kalau di kamar main sendiri, layaknya bercanda dogi gimana sih? Yang kayak loncat-loncatan, gigit-gigitan. Padahal sendiri tuh posisi. Si Om cerita gitu. Ditabrak temen ya ternyata. Tapi bukan anjing yang Bukan jelas ya. anjing yang jelas, palanya macan. Dan bukan benar-benar sosok anjing. Sosok yang lain. Aduh, Keren ya. itu keren sih. Ada pengalaman apa lagi nggak di sini? Ada be, ini momen kedua ngerasain di workshop nih. Gue nggak tahu dah, mungkin kalau di sini ada yang bisa punya mata bening ya, istilah indigo. Mata tajam. Mata tajam gitu. Mungkin dia bisa ngeliatin kali ya. Iya. Bisa tahu apa yang ada di sini semua gitu. Tapi gue yang awam aja, yang dari nggak percaya, akhirnya dibikin percaya hal-hal yang kayak gitu. Ya itu yang gue alamin. Dan ini satu lagi, di sini juga ngelihat sosok pocong persis tuh yang putih-putih kayak gitu tuh, yang sama begini tapi gede badannya. Gedenya bukan yang gede-gede banget ya, maksudnya layaknya orang tapi orang gemuk, kayak orang atletis yang bodybuilder tuh. Gede badannya. Itu ininya ya maaf kata ya guys ya, ini namanya ya hal kayak gini. Gue juga kalau suruh milih nggak pengen ngeliat, cuman ya begitu, nyender ke tembok miring. Tapi kalau orang nyender kan biasanya nggak bener-bener siku ya. Ini nyendernya siku begini, jadi ke tembok bener-bener lempeng kakinya. Begitu, nyender ke tembok tapi lempeng lurus. Lah kalau orang bener mah jatuh. Itu badannya gede. Di situ ngelihat itu kagak berani ngeliat ke mukanya jujur, karena dari pas perut ngelihatnya model putih kain kafan ya kalau kain kafan, ngelihat ke pundak itu gede banget. Kebayang kalau gue berani naik lagi ke atas itu mukanya nggak tahu deh kayak apa. Cuman dari situ aja gue udah langsung buang mata, buang muka, ketakutan. Ini kayak gini. Mana? Iya nih. Cuman ini kan kecil ya, itu gede kayak bodybuilder, bahunya gede banget. Gue cuman berani ngeliat dari sini, dari pinggang lah istilahnya sampai ke bahu. Itu 2 orang tuh yang lihat tuh. Itu, maksudnya gimana? Iya, selain Koyo, si Luis juga pernah lihat. Oh, pernah ngeliat juga si Luis. Cuma dia ikut suruh ceritain, nggak pede. Nggak pede. Nah, mungkin nanti di segmen apa namanya obor nih, Iya. kan kita nggak paksa untuk storytelling ya. Betul. Ya, jadi untuk cerita-cerita singkat aja Iya. nggak masalah. Mungkin dia bisa ceritain. Dia juga banyak tuh Oh, pengalaman berarti horor. kalau yang pocong itu dia juga ngeliat di sini. Ngeliat. Ya? Gila gede itu berarti. Asli itu. Si Rizky, Kimeng Kimeng. ngelihat juga. Kalau dia yang terbang-terbangan. Kalau ini terbang-terbangan. Terbang-terbangan. Tapi yang si pocong tadi enggak. Nah, si Luis doang yang lihat. Gila. Makanya tuh kalau yang bisa mata bening ngelihat sini mungkin emang banyak kali ya. Sumpah. Tapi seru ya. Seru sih. Akhirnya ya gue bisa menghayati juga kan sekarang. Akhirnya dari situ kejadian yang udah gue alamin jadi tahu gimana rasanya. Ketakutannya yang orang biasa cerita, yang selama ini gue baal. Bodoh amat Bodoh gitu. amat gitu karena emang nggak pernah. Ya mungkin pernah ada kejadian dulu zaman sekolah yang kesurupan massal apa. Kita bisa sambil ngeganyem, Cuek aja. cuek aja, mau Kita nggak ngalamin nggak sendiri. ngalamin sendiri. Dia bisa sampai kesurupan berkali-kali. Gue bingung, lu raga lu selemah itu kah? Iya, kita ngeliatin orang kesurupan massal aja, udah pada nangis-nangis, sampai kita apa ngeganyem nontonin dia. Nggak ngeledek sih, cuman bingung gitu. Kok bisa ya? Lu kemarin udah kesurupan, hari ini kesurupan lagi. Apalagi jangan-jangan besok kesurupan lagi lu, nambah. Itu, dari situ makanya. Keren aja. Cuma di segmen ini jadi lebih santai kita ngobrol bener ya. Oh betul, karena memang nggak melulu kejadian kayak gitu yang tadi di awal dijelasin sih Be. Kadang orang malah kalau disuruh milih amit-amit kali nggak mau ngalamin. Ternyata ada aja. Nah kita sediain wadahnya nih di sini. Obor ini tadi apa? Obrolan horor. Benar. Jadi buat yang sekilas baik di tempat kerjaan, di kehidupan sehari-hari. Benar. Kita bisa tuangkan di sini, kita bawain di sini. Buat teman-teman yang mau bagi pengalaman horornya,
baik singkat maupun yang storytelling gitu, yang panjang, pendakian gunung, lagi kerja, lagi di rumah sendirian, lagi di kosan, di hotel, dimanapun boleh datang aja ke sini. Kalian tinggal ngobrol langsung sama kita di Obor. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Riko Kobe dari Hi Story 66 sama Rio Rocks. Oke, Rio Rocks. Kita pamit.